Blue swimmer crab adalah kepiting laut yang sangat populer sebagai seafood dengan permintaan pasar yang tinggi. Di Indonesia sendiri, jenis kepiting ini dikenal dengan nama rajungan. Kepiting ini berasal dari famili Portunidae dengan ciri khas memiliki kaki kelima yang bentuknya seperti dayung. Rajungan jantan memiliki warna kaki kebiruan dengan totol-totol putih pada permukaan karapasnya. Sedangkan betina biasanya memiliki warna yang kecoklatan. Sebagai produk komersil, rajungan diperdagangkan tidak hanya di Indonesia, namun diekspor hingga ke mancanegara. Kepiting rajungan ditangkap dari pesisir pantai di seluruh Indonesia. Kepiting ini umumnya diperdagangkan dalam bentuk daging rajungan yang telah dikalengkan. 70% produk olahan daging rajungan diekspor ke Amerika Serikat. Sisanya diekspor ke Jepang, Tiongkok, Kanada, dan masih banyak lagi. Permintaan pasar yang tinggi memicu pula terjadinya eksploitasi yang tinggi hingga tak terkendali dan mengancam kelestarian sumber daya ini. Berdasarkan laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, hampir seluruh wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia telah mengalami eksploitasi penuh, bahkan overeksploitasi. Hal ini tentu saja menyita perhatian dan keprihatinan dari berbagai pihak, bukan saja dari pemerintah Indonesia, namun dari mancanegara, terutama Amerika Serikat sebagai mitra utama perdagangan kepiting rajungan. Penelitian peningkatan stok kepiting rajungan melalui restocking yang dilakukan antara Smithsonian Environmental Research Center dengan Universitas Hasanuddin. Penelitian ini dikomandani atau dipimpin oleh Profesor Yusinta Fujaya dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini terdiri dari 5 tahapan. Tahapan pertama yaitu pembenihan rajungan di tempat hatchery. Pembenihan rajungan dimulai dengan mengoleksi induk dari perairan sekitar. Dilanjutkan dengan pemeliharaan hingga kepiting mencapai umur 10 hari dengan ukuran kurang lebih 0,5 cm. Tahapan selanjutnya dilakukan pendederan benih pada tambak. Benih dari hatchery diangkut ke tambak dan ditebar pada keramba tancap. Pemeliharaan ini dilakukan selama 3 minggu hingga mencapai ukuran 2-3 cm. Tahap selanjutnya dilakukan tagging dengan kawat mikro. Rajungan yang akan dilepas di perairan alam diberi tagging atau penanda. Tujuannya agar rajungan tersebut dapat di-tracking dan dimonitor selama proses perkembangannya. Tagging dilakukan menggunakan label kawat mikro yang dibawa langsung dari Amerika. Selanjutnya dilakukan restocking. Restocking sendiri merupakan salah satu upaya penambahan stok organisme target tangkapan untuk ditebarkan di laut pada perairan yang dianggap telah mengalami penurunan stok akibat padat tangkap atau tingkat pemanfaatannya yang berlebihan. Pada penelitian ini, restocking dilakukan di Teluk Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Restocking rajungan yang telah ditandai dilakukan bersama-sama oleh tim peneliti dengan dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Pinerang, pemerintah daerah Kabupaten Pinerang, serta nelayan rajungan setempat. Tahapan terakhir dilakukan
recapture. Setelah 2 hari pelepasan, dilakukan penangkapan kembali pada kepiting yang sebelumnya telah dilepas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepiting yang dilepas bertahan hidup di lingkungan barunya. Kegiatan recapture dilakukan selama 1 minggu. Selama proses ini, tim peneliti sukses mendapatkan kembali kepiting yang dilepas.